warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang kembali di podcast Edukasi Inspiratif bersama saya Fetia Harsa yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pengalaman nyata seorang ustazah dalam menghadapi berbagai konflik yang muncul selama proses pembinaan tahfiz. Nah, bagaimana cara beliau menyelesaikan perselisihan antar santri? Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat membimbing hafalan Al-Quran? Dan nilai-nilai apa yang diterapkan agar para santri dapat menyelesaikan masalah dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Ustazah Nirwana selaku pembimbing tahfiz di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Nah, sebelum kita masuk sesi wawancara, boleh Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar. Mulai dari latar belakang pendidikan hingga tugas dan amanah yang diemban saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nirwana Rama Putri. Saya berasal dari Banten, Kecamatan Banten dan Kabupaten Bengkalis. Nah, adapun saya sekarang bergerak di bidang tahfiz sebagai pembimbing proses Quran di Pondok Modern Nurul Hidayah. Nah, adapun latar belakang atau pendidikan terakhir saya adalah saya sempat menempuh pendidikan madrasah sanawiyah di Pondok Modern Nurul Hidayah. Begitu juga dengan madrasah aliyah di Pondok Modern Hidayah. Kemudian mengabdikan diri sebagai bentuk hikmah kami sebagai alumni Nurul Hidayah dalam masa 10 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Quran Bandung selama 3 tahun masa pendidikan. Kemudian sekarang bismillah saya mengabdikan diri di Pondok Modern Nurul Hidayah sebagai pembimbing tahfiz. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah. Nah, sebelum kita membahas konflik yang pernah terjadi dalam kegiatan tahfiz, saya ingin bertanya terlebih dahulu, dari sekian banyak pengalaman mendampingi santri menghafal Al-Quran, adakah momen yang membuat Ustazah merasa bahwa menjadi pembimbing tahfiz ternyata tidak semudah yang dibayangkan banyak orang? Terkait dengan pertanyaan tersebut, saya selaku pembimbing proses Quran yang sebenarnya masih belum banyak pengalaman saya dalam bidang ini, tapi qadarullah sudah banyak menemukan beberapa permasalahan yang ibaratnya menjadi tantangan bagi saya pribadi. Di antaranya dengan umur saya yang masih kurang dari 30 tahun ini dan harus menghadapi murid yang berbeda karakter dengan kedewasaannya masing-masing, itu menjadi tantangan bagi saya pribadi. Karena apa? Karena saya harus menghadapi dan mencocokkan bagaimana sifat si A, si B, si C, dan harus menentukan metode apa yang tepat untuk menghafal mereka masing-masingnya. Karena apa? Karena metode menghafal setiap anak pastilah berbeda. Nah, itulah yang menjadi PR bagi kita semua selaku pembimbing tahfiz untuk menyukseskan program tahfiznya di pondok masing-masing. Wah, menarik sekali ya Sobat Inspirasi. Ternyata di balik proses menghafal Al-Quran ada banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Oke Ustazah, sebagai pembimbing tahfiz yang setiap hari mendampingi santri, bagaimana aktivitas dan tanggung jawab Ustazah dalam membina hafalan Al-Quran? Baiklah, terkait dengan pertanyaan tersebut, adapun cara yang saya lakukan atau rutinitas yang saya lakukan untuk menyukseskan atau membantu santri dalam menghafal Quran banyak sekali caranya. Terutama saya harus hadir langsung mendampingi santri dalam setiap kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi santri tidak terlepas dari pengawasan dari murabbi Qurannya masing-masing, di mana santri bangun pada pukul 4 kemudian melakukan sholat tahajud berjamaah. Nah, di Pondok Modern Hidayah kita memiliki rutinitas tahajud berjamaah yang dimana tahajud berjamaah ini kita gunakan sebagai wasilah untuk memperkuat hafalan.
seorang imam yang kita pilih, yang kita tentukan di sini memang harus memurojaah hafalannya sebanyak 5 halaman dalam qiyamul lail atau dalam sholat tahajud tersebut. Dan itu memang harus terbimbing dan sudah ditasihkan bacaannya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, di sini kita ada kegiatan yakni tahsinul qiraah yang diadakan untuk meningkatkan kualitas bacaan santri. Kemudian hingga pukul 6 dilanjutkan dengan mandi dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan jam 7:15 kita lanjutkan dengan kegiatan halaqah Quran, di mana santri harus menyetorkan hafalan Qurannya, kemudian melancarkan bacaan, begitu juga memurojaahnya hingga pukul 11. Kemudian dari pukul 11 hingga waktu zuhur, santri diharuskan untuk qailullah atau tidur sejenak sebelum zuhur. Gunanya apa? Hal ini untuk meningkatkan atau untuk mengistirahatkan pikiran anak-anak. Biar apa? Setelah zuhur biar bisa memujahadahkan lagi bacaan-bacaan Quran agar bisa menambah hafalan ketika waktu ba'da zuhur. Kemudian sore setoran, ba'da maghrib makan dan sebagainya. Kemudian ba'da isya kita lanjut lagi dengan kegiatan Qur'anannya seperti itu hingga pukul jam 9.30 malam. Ya, luar biasa sekali ya sahabat. Jadi Ustazah, selama menjadi pembimbing tahfiz, apakah pernah terjadi konflik di antara santri-santri pada saat membimbing tahfiz? Oke, terkait dengan konflik, nah berbicara tentang konflik ini terdapat dua pembagian, ya, ini internal dan eksternal. Jika ditanya permasalahan atau konflik terkait dengan menghafal Quran, pastinya ada. Karena apa? Karena setiap anak ingin melancarkan hafalan Al-Quran itu tidak instan, teman-teman. Pastinya memiliki tantangannya masing-masing. Seperti itu. Saya contohkan, hal yang sering sekali terjadi di tahfiz Quran ini adalah kekecewaan santri terkait dengan perolehan saat menghafal Quran. Contoh, anak sama-sama bangun pukul 4 pagi atau 4 subuh. Kemudian tidur juga pukul 9 malam. Namun, terkait dengan hasil, santri ada yang mendapatkan dalam satu hari 4 halaman, ada yang mendapatkan 5 halaman, ada yang mendapatkan 1 halaman, bahkan ada yang tidak mendapatkan sehalaman pun untuk disetorkan. Hal inilah yang menjadi rasa insecure, rasa tidak percaya diri. Nah, disitulah hadir peran pembimbing atau pendamping atau guru tahfiz untuk saling memotivasi, untuk terus mengingatkan, untuk terus mensupport para santri. Seperti itu. Berarti konfliknya itu dari dalam diri sendiri. Terus apakah ada dampak dari konflik tersebut Terhadap santri? Iya. Nah, terkait dengan dampak konflik yang dialami oleh para santri tersebut, jika tidak diambil tindakan selaku pembimbing tahfiz, pastinya ada. Contoh, anak yang tidak mendapatkan perolehan hafalan dalam satu hari dibandingkan teman-temannya. Di situ kita sebagai pembimbing tahfiz harus hadir sebagai orang tua dari mereka. Walaupun secara biologis kami bukan orang tua kandung, tapi kami di sini memang diamanahkan untuk mengayomi mereka sebagaimana orang tuanya. Jadi bagaimana kita harus hadir sebagai orang tua, menasihati mereka, menjelaskan dan mengingatkan mereka akan niat menghafal Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terkait dengan hasil hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang guru hanya memerintahkan muridnya untuk belajar, tapi tidak memerintahkan muridnya untuk pintar. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita untuk mencoba menghafal, tapi terkait hafalan itu dikasih atau tidak, itu hak mutlak Allah. Seperti itu. Oke, baik. Apakah ada kendala yang Ustazah hadapi saat berusaha menyelesaikan konflik dari diri santri tersebut? Oke. Dalam menyampaikan motivasi tadi. Terkait dengan kendala saat saya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa kendala. Yang pertama, ada anak yang masih tidak percaya diri dengan diri mereka, dengan kemampuan mereka.
Walaupun sebenarnya dijelaskan dalam surah Al-Qamar sebanyak 7 kali, Al-Quran itu sudah mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah kami jadikan mudah untuk dihafal. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Allah jelas menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mudah untuk dihafal gitu. Namun cara dan kapasitas setiap makhluknya yang berbeda-beda. Hal itulah kita sebagai pembimbing tahfiz harus menjadi wasilah untuk tercapainya keinginan mereka atau cita-cita mereka. Adapun dampak yang kedua yang sering terjadi saat saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini adalah anak-anak tetap enggan, bahkan kehilangan motivasinya, bahkan kehilangan tujuan. Hal ini yang membuat santri bahkan keluar dari program tahfiz. Adapun kendala yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kenapa? Karena dalam menghafal Quran, faktor lingkungan atau faktor sosial sangat menunjang sekali dalam proses menghafal, sehingga pondok modern yang menyediakan lingkungan sendiri untuk proses menghafal yang disebut juga dengan asrama tahfiz Quran yang kita miliki sekarang. Oke, baik Ustazah. Terus nilai-nilai Islam apa yang biasanya Ustazah tanamkan kepada santri dalam menyelesaikan konflik? Terkait dengan nilai Islam yang dapat kami sampaikan atau kami terapkan di sini dalam menyelesaikan konflik adalah yang pertama harus mendahulukan tabayun atau mencari penjelasan. Karena apa? Jangan sampai kita selaku pembimbing, kita selaku orang yang memiliki agama Islam menyelesaikan masalah hanya mendengarkan dari satu pihak. Harus kita hadirkan kedua belah pihak jika konflik tersebut melibatkan beberapa pihak. Kemudian poin yang kedua yang harus kita terapkan adalah sabar dan tawakal. Kalau itu tadi kan konflik di diri santri tadi, terus apa ada pernah terjadi konflik antara santri satu sama santri lain? Kalau konflik antara satu santri dengan santri yang lain, di sini lebih ke perselisihan paham. Namun hal ini tidak menjadi perpanjangan masalah. Jadi masalah ini cukup di situ dan mereka insya Allah bisa menyelesaikannya langsung. Dari pengalaman tersebut, pelajaran apa yang paling berharga yang Ustazah dapatkan sebagai pembimbing tahfiz? Pelajaran yang berharga yang dapat saya ambil dalam proses mendampingi santri ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, saya ringkas menjadi yang pertama adalah bahwa setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Kelak kita sebagai orang tua tidak usah memaksakan kehendak kita untuk masa depan anak. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Bagaimanapun kita paham bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Namun tetap harus dipahami bahwa setiap anak memiliki keahlian, memiliki pola pikir dan memiliki masa depannya masing-masing. Namun kita sebagai orang tua hanya hadir sebagai support, sebagai wasilah untuk tercapainya cita-cita mereka. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita sebagai pembimbing tahfiz harus sadar dan harus menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan hadirnya kita di sini sebagai pendamping, kita pun dapat diartikan sebagai orang tua mereka, pengganti orang tua mereka di rumah. Yang dimana doa-doa kita lah yang menjadi wasilah keberhasilan mereka. Jadi kunci sebagai pendamping, sebagai pembimbing tahfiz di sini adalah kita pun harus lebih dekat dengan Allah, sebagaimana yang kita perintahkan kepada santri-santri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Karena semuanya tergantung dengan seberapa banyak munajat kita kepada Sang Pencipta untuk keberhasilan mereka. Kemudian poin ketiga yang paling menjadi pelajaran di sini adalah saya diajarkan untuk lebih sabar menghadapi watak santri yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, menurut Ustazah, seberapa penting peran kesabaran dan empati dalam membimbing santri tahfiz? Terkait dengan kesabaran dan empati, saya selaku pembimbing
pastinya sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran atau proses menghafal Quran. Karena apa? Karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pun, innama yuwaffas-sabiruna bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diganjar dengan bighairi hisab, tanpa hisab, yang menandakan bahwa sabar di sini punya peran penting dalam proses kehidupan, bukan hanya dalam proses menghafal, tapi juga proses kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian terkait dengan empati, bagaimanapun kita sebagai perempuan, rasa empati harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena inilah modal untuk kita mendidik santri-santri kita ke depannya. Oke, terima kasih Ustazah. Untuk terakhirnya, apa pesan dan motivasi dari Ustazah untuk para santri yang sedang berjuang menghafal? Untuk para santri, untuk para teman-teman, para sahabat, untuk keluarga yang sedang menghafal Quran di luar sana, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tajdid dunia setiap waktu, atau memperbaharui niat setiap waktunya. Karena apa? Karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis arba'in, hadis pertama dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih, dan seterusnya. Yang artinya apa? Sesungguhnya niat kita itu, sesungguhnya tujuan kita itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita menghafal Quran hanya mengharapkan pujian, maka pujian kita akan dapatkan. Kalau kita menghafal Quran hanya ingin mendapatkan jodoh yang soleh, akan kita dapatkan, namun tidak dengan keberkahan hidup. Berarti poin pertama adalah tajdid dunia, terus berbaharui niat. Saat mulai melenceng, ingin dipuji, ingin digelar ustazah, atau ingin mendapatkan beasiswa sekalipun, kembalikan niat itu kepada Sang Pencipta. Kemudian pesan saya yang kedua adalah terus bersabar dan tawakal, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman untuk kita semua. Karena apa? Karena hidup tanpa pedoman bagaikan hidup yang tak bertujuan. Al-Qur'an inilah yang datang kepada kita sebagai tujuan hidup ke depannya. Masya Allah, luar biasa sekali cerita dan pelajaran yang kita dapatkan kali ini. Dari pengalaman yang telah dibagikan oleh Ustazah, kita belajar bahwa konflik dalam pembinaan tahfiz tidak selalu berupa pertengkaran atau perselisihan. Terkadang konflik muncul dari dalam diri sendiri, seperti rasa minder, kurang percaya diri, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, namun dengan pendampingan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta motivasi yang tepat, konflik tersebut dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu santri tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Al-Quran. Terima kasih Ustazah yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, mari sama-sama Ustazah kita closing statement. Konflik bukan untuk memperpecah persaudaraan, tetapi untuk mengajarkan kita pentingnya saling memahami, menghargai, dan memaafkan. Sobat edukasi, ingatlah bahwa setiap tantangan dan konflik yang kita hadapi adalah bagian dari proses belajar dan pendewasaan diri. Nah, jangan takut untuk terus berusaha, jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Saya Fetia Harsa, pamit undur diri bersama Ustazah Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.